Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen kami dari mata kuliah Ekonomi Mikro dan teman-teman kami semua yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, di sini kami akan membahas 2 topik, yaitu yang pertama bentuk-bentuk persaingan pasar dan yang kedua mengenai pemanfaatan pasar faktor produksi. Baiklah, sekarang kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Mona Elizabeth. Kepada saudari Mona, waktu dan tempat kami persilahkan. Sumber daya. Sumber daya adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Sebagian ahli ekonomi membagi sumber daya atau faktor-faktor produksi itu dalam 2 kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Pengertian pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau keahlian. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Pasar faktor produksi atau pasar input. Yang pertama, penawaran berasal dari konsumen atau masyarakat. Yang kedua, permintaan berasal dari produsen atau pengusaha. Yang ketiga, menawarkan faktor-faktor produksi yang terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. 4. Hasil yang diperoleh berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan laba. Pasar hasil produksi atau pasar output. Yang pertama, penawaran berasal dari produsen atau pengusaha. Yang kedua, permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, menawarkan barang hasil produksi atau barang jadi atau barang setengah jadi. Yang keempat, hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan barang. Macam-macam pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar input terdiri atas faktor-faktor produksi yang meliputi pasar sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan pengusaha. A. Pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara atau sering disebut sumber daya alam atau natural resource. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap. Maka kurva penawaran tanah bersifat inelatif sempurna, berbentuk garis lurus, sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah sehingga harga tanah semakin meningkat. Bila ditunjukkan dengan grafik akan tampak sebagai berikut. Harga sewa tanah, keterangan SS kurva penawaran tanah yang bersifat inelatif sempurna, DD kurva permintaan tanah yang selalu bergeser ke atas karena bertambahnya permintaan terhadap tanah. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa bergesernya kurva DD ke D-aksen dan D-aksen maka harga atau sewa tanah akan mengalami kenaikan. Proses terbentuknya harga tanah sangat tergantung dari permintaan tanah tersebut. Semakin tinggi permintaan tanah atau harga sewa akan semakin mahal dan sebaliknya. Ada beberapa teori yang coba menjelaskan penyebab perbedaan sewa tanah, yaitu 1. Teori kesuburan asli tanah. Sewa tanah tergantung tingkat kesuburan asli tanah. 2. Perbedaan kesuburan tanah menurut David Ricardo. Jika tanah punya tingkat kesuburan tinggi, harga sewa akan tinggi dan sebaliknya. Ketiga, teori letak tanah menurut Fontaine. Jika tanah terletak di dekat fasilitas publik dan kegiatan ekonomi, harga sewa akan tinggi karena letak strategis memungkinkan banyak peluang ekonomi untuk mengembangkan usaha. 4. Teori harga derivasi tanah
adalah tergantung dari jumlah permintaan terhadap tanah. B. Pasar faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani serta terdidik atau tidak terdidik atau sering disebut dengan sumber daya manusia atau human resource yang memiliki kegiatan produksi barang atau jasa. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. 1. Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. 2. Banyaknya sedikitnya barang yang dihasilkan. 3. Tinggi rendahnya laba pengusaha. 4. Adanya investasi dari pengusaha. Kurva pada dasar faktor produksi tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Upah tenaga kerja digambar keterangannya. SS adalah kurva penawaran tenaga kerja. DD kurva permintaan tenaga kerja. Dari gambar terlihat bahwa kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan menjadi x-aksen seiring dengan ditemukan teknologi baru. Pada kurva permintaan tenaga kerja, pertambahan penawaran lebih besar dari permintaan, sehingga upah W yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Teori upah tenaga kerja terbagi menjadi 3. 1. Teori upah normal. Menurut David Ricardo, upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan berdasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan, berdasarkan pada biaya hidup kerja. Kedua, teori upah bersih. Menurut Ferdinand Lassalle, upah harus ditekankan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan maksimal. Ketiga, teori dana atau upah menurut John Stuart Mill tergantung ketersediaan jumlah modal untuk dibayar upah. Selanjutnya, C. Pasar faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditaruhkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan atau D dan kurva penawaran atau S bergeser ke kanan. Kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi modal tampak seperti gambar berikut. Selanjutnya, teori bunga modal. Teori bunga modal terbagi beberapa bagian, yaitu 1. Teori produktivitas, yaitu modal pinjaman digunakan untuk kegiatan usaha produktif. 2. Teori abstinensi atau pengorbanan, yaitu diberikan sebagai balas jasa atas investasi yang tidak digunakan oleh perusahaan lain. Yang ketiga, teori agio, yaitu diberikan atas kerugian perbedaan nilai. Alasan kerugian antara lain alasan ekonomi, alasan psikologi, dan alasan teknik. Yang keempat, teori liquidity preference, yaitu bunga modal diberikan sebagai ganti rugi atas pengorbanan karena tidak menggunakan uang liquid akibat dipinjam orang lain. Yang kelima, teori bunga dinamis, yaitu barang modal yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan laba. Sebagian laba usaha diberikan kepada pemilik modal sebagai bunga. Selanjutnya, sumber daya dan faktor produksi. Sumber daya adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Sebagai ahli ekonomi, membagi sumber daya atau faktor-faktor produksi itu dalam 2 kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Konsep sumber daya dalam pandangan ekonomi telah diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk faktor masukan atau input dalam kegiatan produksi.
Selanjutnya, teori produktivitas marginal. Jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan, yaitu pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi itu sama dengan penjual tambahan akibat penggunaan faktor produksi. Selanjutnya, elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Semakin besar elastisitas permintaan atas barang yang dihasilkan, semakin besar pula elastisitas permintaan faktor produksi. Pendapatan faktor produksi dan distribusi pendapatan. Faktor produksi dalam perekonomian dimiliki seseorang atau bukan benda bebas. Dalam memperolehnya, perusahaan mengeluarkan biaya berupa gaji, sewa, dan lain-lain yang berdistribusikan kepada masyarakat pemilik faktor produksi. Baik, sampai di situ aja penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu permintaan atas faktor produksi. Dalam hal ini selalu diasumsikan 1. Harga output konstan. 2. Hanya satu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah. 3. Pasar faktor produksi adalah persaingan sempurna. Beberapa pengertian penting berkaitan dengan produksi yaitu 1. Jumlah produksi fisik atau total physical product atau TPP. 2. Produksi fisik marginal atau marginal physical product atau MPP. 3. Penjualan produksi total atau total revenue product atau TRP. 4. Penjualan produksi marginal atau marginal revenue product. Sifat permintaan atas faktor produksi. Permintaan faktor produksi adalah permintaan turunan atau terkait. Kurva permintaan faktor produksi menurun ke kanan bawah. Permintaan turunan atau derived demand. Permintaan faktor produksi oleh produsen tidaklah langsung digunakan olehnya, tetapi diolah untuk dijadikan output sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang akan dihasilkannya. Bentuk kurva permintaan faktor produksi menurun ke kanan bawah. Hal ini disebabkan jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harganya dinaikkan. Pergeseran kurva faktor produksi. Perubahan permintaan atas barang yang dihasilkan bisa menguat atau melemah tergantung penyebab perubahan permintaan konsumen. Penyebab harga yaitu faktor produksi lain yang digunakan. Jika harga faktor produksi lain semakin mahal, maka faktor produksi yang kita gunakan permintaannya bertambah. Penentu permintaan sumber daya. Penentu permintaan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja didasarkan dari permintaan produsen terhadap input tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi. Produsen mempekerjakan seseorang dalam rangka membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Apabila permintaan konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi meningkat, maka pengusaha terdorong untuk meningkatkan produksinya melalui penambahan input, termasuk input tenaga kerja. Selama manfaat dari penambahan produksi tersebut lebih tinggi dari tambahan biaya karena penambahan input. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil sebagai berikut. 1. Perubahan tingkat upah. Yang kedua, perubahan permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, harga barang modal turun. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. 2. Elastisitas permintaan sumber daya. Nah, faktor penentu elastisitas permintaan faktor produksi atau sumber daya terbagi menjadi 4. Pertama, elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Jadi, semakin elastis permintaan terhadap barang yang dihasilkan, maka semakin elastis pula permintaan terhadap faktor produksi. Kedua,
perbandingan antara biaya yang dibayarkan kepada faktor produksi dengan biaya total. Semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada setiap faktor produksi, maka semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. Ketiga, tingkat penggantian di antara faktor produksi. Jadi, semakin banyak faktor-faktor produksi lain yang dapat menggantikan suatu faktor produksi, maka semakin elastis permintaan atas faktor produksi tersebut. Lalu yang terakhir, tingkat penurunan produktivitas marginal atau MPP. Semakin cepat penurunan produktivitas fisik marginal, maka semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Elastisitas permintaan akan tenaga kerja. Elastisitas permintaan akan tenaga kerja ini merupakan perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan tingkat upah sebanyak 1% penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor, seperti pertanian, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, besar kecilnya elastisitas permintaan ini tergantung dari 4 faktor. Pertama, substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain, misalnya modal. Kedua, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Jadi, semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, maka semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja. Ketiga, proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi. Elastisitas permintaan tenaga kerja relatif tinggi apabila proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi besar. Lalu yang keempat, elastisitas penawaran dari faktor produksi pelengkap lainnya. Jadi, semakin besar elastisitas penyediaan atau penawaran faktor pelengkap dalam produksi, maka elastisitas permintaan akan tenaga kerja semakin besar. Elastisitas permintaan karena substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain. Artinya, ketika suatu perusahaan mensubstitusikan modal terhadap tenaga kerja, misalnya berupa penggunaan teknologi, maka elastisitas permintaan tenaga kerja akan semakin kecil karena sudah terdapat barang yang disubstitusikan. Contohnya, dalam bidang jasa penyeberangan, seseorang yang tidak memiliki keahlian khusus tidak bisa menggantikan seorang jasa penyeberangan tersebut, sehingga elastisitas akan permintaan tenaga kerja akan kecil karena sulit untuk digantikan. Jadi, kesimpulannya, semakin kecil elastisitas substitusi, maka elastisitas permintaan semakin kecil. Bentuk-bentuk elastisitas permintaan tenaga kerja atau koefisien elastisitas tenaga kerja. Pertama, elastisitas tak terhingga atau dikatakan elastis sempurna. Elastisitas permintaan tenaga kerja dapat dikatakan elastis sempurna jika terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka elastisitas permintaan tenaga kerja akan berubah senilai tak terbatas, dan sebaliknya. Kedua, elastisitas lebih dari 1 atau dikatakan elastis. Elastisitas permintaan tenaga kerja dapat dikatakan elastis apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja sebanyak lebih dari 1% dan sebaliknya. Ketiga, elastisitas sama dengan 1 atau dikatakan unit. Elastisitas permintaan tenaga kerja dapat dikatakan unit apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka akan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja sebanyak 1% dan sebaliknya. Keempat, elastisitas kurang dari 1 atau dikatakan inelastis. Elastisitas permintaan tenaga kerja dapat dikatakan inelastis apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka terjadi penurunan permintaan tenaga kerja sebanyak kurang dari 1% dan sebaliknya. Dan yang terakhir, elastisitas sama dengan 0 atau dikatakan inelastis sempurna.
elastisitas permintaan tenaga kerja dapat dikatakan inelastis sempurna apabila terjadi kenaikan upah sebanyak 1%, maka permintaan tenaga kerja akan tetap atau tidak ada perubahan. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Apabila ada kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Lebih kurangnya, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.